Halo semua, ingin memperkenalkan dasar-dasar dari aplikasi Photoshop. Apa fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya? Apa itu Photoshop? Adobe Photoshop adalah aplikasi pengedit foto berbasis bitmap, bukan vektor. Bitmap sendiri adalah grafik komputer yang terdiri dari titik-titik dan kombinasi warna. Apa fungsi dari Adobe Photoshop? Fungsinya adalah untuk mengedit foto atau membuat berbagai desain. Cara menggunakannya, kita next aja ke caranya. Harus kita lakukan adalah kita harus punya aplikasi Adobe Photoshop. Lalu kita buka aplikasinya. Oke teman-teman, di video ini kita akan membahas dasar-dasar dari aplikasi Photoshop. Di sini saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop versi CS5, atau jika teman-teman menggunakan versi lainnya atau versi CC tidak masalah. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengenalan area kerja. Di sini ada menu bar yang terdiri dari File, Edit, Image, Layer, Slash, Filter, Analisis 3D, Video Window, dan Help. Selain menu bar, kita punya toolbox. Di sini ada Move Tool, Find Bucket Tool, ada Move Tool. Ini dia Move Tool. Ada Polygonal Lasso Tool, Brush Tool, Find Bucket, dan ada juga palet warna. Selain itu, kita juga punya toolbox option. Ini dia toolbox option yang berada di bawah menu bar. Toolbox option ini akan muncul ketika kita mengklik salah satu tool yang ada di toolbox. Jadi, toolbox option ini adalah pengaturan dari tool yang telah kita pilih.
Ya, jadi contohnya seperti ini. Ketika kita mengklik sebuah tool yang berada di toolbox, maka toolbox option akan memberikan pengaturan sesuai dengan tool yang kita pilih. Contohnya kita klik polygonal lasso, maka toolbox optionnya akan berubah. Ya, seperti ini. Jika kita mengklik, maka toolbox option berubah sesuai dengan tool yang telah kita pilih. Selanjutnya ada lembar kerja. Lembar kerja ini bisa berupa kanvas baru atau yang kosong, atau foto yang siap diedit. Cara membuat kanvas baru adalah dengan klik file, new, dan akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita bisa menyeting kertas. Kita pilih international paper. Lalu di sini ada kertas yang bisa kita pilih. Tapi di sini selain international paper, kita juga bisa mengcustom sendiri atau membuat ukuran sendiri. Di sini ada ukuran yang ingin kita pakai, ada sentimeter, milimeter, inci. Di sini kita bisa ketikkan angka sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Untuk resolusi pakai saja 300. Untuk background contents kita pilih white. Di sini aku gunain yang A4. Jadi seperti ini cara membuat kanvas kosong atau lembar kerja kosong. Di sini aku akan mencoba memasukkan gambar. Kita klik aja file explorer, lalu kita cari gambar yang akan diedit. Di sini kita tinggal pilih aja gambar yang mau diedit. Setelah itu tekan tahan dan tarik, lalu letakkan di lembar kanvas yang telah kita buat. Ya, seperti ini. Jika ada tanda silang di gambar seperti ini, kita klik enter aja di keyboard. Jadi seperti ini. Lalu kita juga bisa menarik kembali untuk membuat layar sendiri, layar gambar. Kita tekan tarik, lalu kita lepas di bagian layar, jadi dia seperti ini. Bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi itu dia berada di kanvas, kalau yang ini kita hanya menarik gambarnya saja, dan di situ sudah ada namanya. Kalau dia kanvas baru, dia namanya untitled. Kalau dia dari foto, dia ada namanya sendiri. Selain itu, di sini juga ada yang namanya palette group. Ada beberapa fitur palette, namun kita hanya akan membahas yang paling umum digunakan. Yang pertama, kita punya palette color seperti ini. Jadi ini berfungsi untuk mengganti warna foreground dan background. Dengan cara mengklik palette warnanya, kita tinggal geser warna yang diinginkan. Jadi kita tinggal geser saja warnanya. Yang bawah itu yang background. Lakukan hal yang sama jika kita ingin mengganti warna backgroundnya. Kita tinggal geser ke warna yang ingin kita gunakan.
Ya, seperti ini kurang lebih contoh dari cara mengganti warna foreground dan background. Warna foreground itu adalah warna depan dan warna background itu warna belakang. Selanjutnya kita punya juga adjustment. Misalnya kita punya efek di sini ada curve sendiri digunakan untuk membuat foto menjadi lebih terang dan bisa menjadi lebih gelap. Kita bisa sesuaikan, jika fotonya terlalu redup kita bisa terangkan dengan menggunakan menu curves ini yang ada di adjustment. Selanjutnya kita beralih ke palette layer. Karena tadi saya sudah menambahkan efek curves, maka ada dua layer di sini. Selain layer background ada layer tambahan curves karena tadi sudah membuat efek. Palette layer ini terdiri dari tumpukan layer. Palette ini juga udah dilengkapi dengan banyak fasilitas dan tombol perintah untuk memanipulasi layer. Misalnya kita ingin membuat layer, kita tinggal klik aja, kita klik create new layer, atau bisa juga menggunakan shortcut Ctrl plus Shift plus N di keyboard ya. Jadi seperti ini, kita tinggal klik OK, lalu akan menjadi layer ya, seperti ini. Selain itu, pada menu layer ini kita juga bisa beri perintah untuk menggroup atau menggabungkan kedua layer ini menjadi satu grup. Kita bisa tekan Ctrl di keyboard, lalu kita klik kedua layer, kita bisa tarik, tekan tahan, lalu masukkan seperti gambar yang kayak folder, lalu kita lepaskan, maka dia akan otomatis tergrouping atau jadi satu grup ya, seperti ini. Kita bisa Ctrl Z atau undo untuk menggagalkan perintah. Selain itu kita juga bisa dengan cara lain. Caranya kita bisa klik Ctrl plus G di keyboard, maka secara otomatis dia akan tergroup atau menjadi satu grup. Jadi seperti itu cara grouping layer di aplikasi Photoshop. Selain itu kita, karena ini layer kosong, kita hapus aja. Cara menghapusnya cukup mudah, kita tinggal klik layer yang ingin dihapus seperti ini. Misalnya kita tarik ke kita bisa klik kanan, kita bisa delete layer seperti ini, atau kita juga bisa tarik, tekan tahan, tarik, lalu seret ke gambar yang seperti kotak sampah ya, seperti itu. Kita bisa ulangi langkah yang sama ke layar yang selanjutnya, atau kita bisa klik kanan lalu delete layer, kita klik yes. Kita lakukan hal yang sama di layar berikutnya, kita hapus, kita bisa tekan shift di keyboard lalu blok semuanya untuk menghapus semua layar. Kita klik yes untuk menghapus. Bersihkan semua layer dan kita beralih ke toolbox untuk membahas tool. Di sini ada move tool.
Move tool ini berfungsi untuk memindahkan objek, digunakan untuk memindahkan sebuah objek. Di sini misalnya yang ingin dipindah kita beralih ke gambar yang awal. Di sini kita akan menggeser sebuah foto ini untuk dimasukkan ke kanvas atau lembar kerja baru. Kita klik tekan tahan lalu lepas di area kanvas. Nah, seperti ini, dan ini dia fungsi dari move tool adalah untuk memindahkan objek seperti ini. Jadi lebih digunakan untuk memindah objek. Ya, seperti itu tadi contoh penggunaan dari move tool. Di sini ada juga yang namanya rectangular marquee tool, digunakan untuk menyeleksi dalam bentuk kotak. Jadi rectangular marquee ini digunakan untuk menyeleksi dalam bentuk kotak. Jadi kita tinggal tarik aja dan kita pasin aja yang mau diseleksi yang mana. Misalnya seperti ini. Jika dirasa sudah pas, maka bisa kita menekan kombinasi Ctrl plus J di keyboard untuk menduplikat atau menyeleksi bagian yang terseleksi. Untuk mendapatkan layernya, kita tekan Ctrl plus J di keyboard, maka dia akan seperti apa yang kita telah seleksi. Seperti ini hasilnya. Kita bisa lihat ya yang kita seleksi dan yang kita belum seleksi. Setelah itu kita hapus aja. Lalu di sini ada juga lasso tool. Tool sendiri adalah tool yang digunakan untuk membuat seleksi bebas. Misalnya di sini kita seleksi aja bebas yang ingin kita seleksi, misalnya seperti ini. Kita tinggal tekan aja Ctrl plus J di keyboard, maka akan otomatis terseleksi seperti ini contohnya. Maka akan terseleksi seperti ini contohnya. Di sini juga ada yang namanya Magic Wand tool. Magic Wand tool ini adalah tool yang digunakan untuk menyeleksi berdasarkan warna yang solid. Warna yang solid itu maksudnya adalah warnanya satu warna. Misal di sini kita akan menyeleksi bagian yang berwarna putih ini, maka dia akan menyeleksi bagian yang warnanya sama seperti ini ya. Dia akan menyeleksi warna yang sama. Jadi itu tadi fungsi dari Magic Wand tool. Di sini ada juga crop tool. Fungsi crop tool ini adalah untuk memotong kanvas. Kita bisa aktifkan tool cropnya dulu, lalu kita tarik aja. Kita tinggal crop aja sesuai yang kita inginkan. Lalu kita bisa klik checklist yang di atas, atau kita bisa langsung aja tekan enter di keyboard untuk
mengeksekusi perintah itu tadi. Lalu di sini ada juga eyedrop tool, fungsinya untuk merubah warna foreground atau warna background yang ada di palet warna. Jadi eyedrop tool ini dia semacam kita mengambil sampel warna. Contohnya seperti ini, kita akan menyamakan warna bunga. Kita tinggal klik aja ke warna yang ingin kita duplikat warnanya. Misalnya kita klik bagian-bagian yang ingin kita duplikat warnanya ya. Jadi seperti itu fungsi dari eyedrop tool. Di sini ada yang namanya patch tool. Patch tool ini fungsinya biasanya digunakan untuk menghilangkan noda-noda jerawat. Misalnya karena tidak ada jerawat, di sini kita klik yang item-item yang ada di hidung. Kita seleksi ya, ini kayak seleksi bebas tadi yang lasso tool dia, tapi ini bedanya kita tarik, dia bisa ngikutin warna yang seperti sebelahnya yang masih bagus. Misalnya jerawat, kita tarik bisa hilang jerawatnya seperti itu. Lalu kita coba edit ya, jadi seperti ini. Kita tinggal tarik ke bagian yang bagus, lalu dia akan hilang jerawatnya. Misalnya seperti ini yang ada di dagu ini, kita tinggal seleksi lalu kita tarik ke bagian yang masih bagus, lalu dia akan hilang. Jadi seperti itu fungsi dari patch tool. Lalu di sini ada juga brush tool. Brush tool ini juga seperti kuas warna ya. Kita bisa pilih warna yang kita inginkan di palet warna, lalu kita bisa memilih ukuran atau juga bisa memilih bentuk dari brush toolnya. Contohnya seperti ini ya. Kita tinggal sapuin aja brushnya ke objek sesuai yang kita inginkan. Di sini kita juga bisa pilih bentuk brushnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Itu tadi cara menggunakan brush tool. Di sini ada juga clone stamp. Clone stamp ini dia fungsinya kayak duplikat objek gitu ya. Contohnya di sini kita ingin menduplikat untuk menggunakan cara menggunakan clone stamp ini, kita tekan Alt dulu di keyboard untuk mengaktifkan toolnya. Contohnya di sini yang ingin diduplikat adalah bunga ini, kita ingin duplikat, kita tinggal geser aja lalu letakkan di tempat yang kita inginkan. Kita ulangin lagi seperti ini, lalu kita tarik ya ke tempat yang kita inginkan ya. Kurang lebihnya contohnya seperti itu tadi fungsi dari clone stamp. Di sini ada juga magic eraser. Magic eraser itu digunakan untuk menghapus bagian yang solid atau yang satu warna ya. Jadi kalau untuk objek yang seperti ini agak susah kalau menggunakan magic eraser.
Di sini ada eraser tool. Eraser tool ini digunakan untuk menghapus objek. Kita bisa pilih ukurannya. Kita pindah layer dulu. Di layer yang kanvas ini tadi yang kita udah pindah gambarnya untuk menghapus ya, contohnya kurang lebih seperti ini cara menghapus ya. Jadi itu tadi fungsi dari eraser tool. Di sini ada juga paint bucket. Paint bucket ini berfungsi juga seperti spray warna gitu ya, kayak dia itu kayak memberi warna di bagian yang solid. Arti dari solid sendiri adalah bagian yang warnanya sama. Jadi kurang lebihnya contohnya seperti ini. Fungsinya untuk mewarnai, tapi dia bisanya di bagian yang warnanya sama. Di sini ada juga blur tool. Ini digunakan untuk memberi efek buram atau blur. Kita juga di sini bisa mengatur strength atau ketajaman blurnya. Di sini pakai yang 100. Kita kasih contoh. Untuk menghilangkan efek kita bisa pergi ke Windows, kita pilih history, lalu kita undo. Kita tinggal klik yang di layar atasnya. .g di sini .g tool sendiri biasa digunakan untuk memberi efek mencerahkan pada bagian yang agak gelap. Di sini ada juga text tool. Text tool sendiri digunakan untuk menambahkan teks. Bisa kita di sini tulis tulisan ya, terserah kita. Jika kita ingin mengganti warna, kita tinggal blok tulisannya, lalu kita pergi ke palet warna untuk pilih warna yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Jika ingin kita geser, kita pergi ke tool move yang ada di atas untuk memindah objek teksnya. Di sini juga ada rectangle tool. Rectangle tool ini bentuknya kotak ya, sesuai kayak yang digambar. Di sini ada juga palet warna. Palet warna digunakan untuk membuka warna, dan kita bisa pilih warnanya. Ya, jadi itu tadi tutorial dasar-dasar dari aplikasi Adobe Photoshop. Semoga tutorialnya membantu. Jangan lupa like dan di